Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KCK 19. Asik. Ini udah lama banget kita ceritanya nggak bikin konten. Iya, benar sih kan. Udah vakum berapa bulan? Iya, udah vakum berbulan-bulan, kayak apa ya? Kita ada yang sibuk kerja, ada yang tirakatan lah gitu kan. Sampai akhirnya waktunya dipertemukan lagi gitu. Ini kebetulan ada kopi kan, pakai Kopi apa ya? klasik. Kopi klasik nih. Pakai apa nih? Itu Batok kelapa ya. Batok kelapa. Jos. Terus tambahin pakai kayu manis. Biar apa kayak manis? Biar rasa kopinya katanya lebih nikmat gitu. Biar seperti ini menghilangkan aroma batok kelapa. Mantap. Ya udah kali itu gimana jadinya? Iya nih, udah lama kan kita nggak bikin konten gitu. Dan aku tirakatan biar jadi tambah gak nakal. Lu jadi selama ini tirakatan. Iya, Pantesan nggak pernah muncul. iya. Aduh. Selama ini tirakat gitu. Jadi satu tim ini terpecah-pecah ya. Iya, yang Dengan satu kesibukan lagi sendiri-sendiri. Om Rolis itu masih lebih sibuk itu dia dari kita deh. Nah, di malam ini kemarin kebetulan malam suro. Oh ya, Satu suruh. satu suro ya, kemarin lusa ya. Nah, di satu suro itu ini aku pengen cerita sedikit nih. Cerita seru. Cerita apa nih? Jadi kemarin itu kan suruhan kan, pas banget gitu kan. Itu dia hujan dari pagi kan sampai sore ya. Malam malah ya. Malam habis isya. Nah, itu kebetulan aku lagi ada urusan juga keluar gitu kan. Keluar hujan-hujanan nih. Nah, cuman anehnya hari itu apa ya, mata tuh kayak sayu banget gitu loh dari sore gitu. Mata tuh sayu banget, berat gitu kan. Terus pikiran tuh ngawang-ngawang gitu dari sore. Nggak fokus. Bahaya itu. Bahaya iki malam satu suruh. Iya. Akhirnya untungnya selamat gitu. Untungnya selamat dan cukup jauh juga itu kan. Setelah ngobrol-ngobrol di sana, nggak tahu pokoknya satu suro itu rasanya tuh capek banget gitu. Pulang dari sana, nah biasanya orang kalau udah malam suro itu kan nggak boleh ada acara gitu ya. Toko bisu lah gitu, diem di rumah, nggak kemana-mana gitu kan. Nggak diperbolehkan keluar lah gitu, karena biasanya orang yang keluar tuh, ini menurut ini ya, cerita-cerita orang gitu kan, mitosnya sih bakal kena sial gitu. Oh gitu. Iya, Mitos itu ya. mitosnya sih gitu. Nah, pas pulang dari urusanku tuh dilala aku ya mau nabrak motor. Waduh. Mau nabrak motor aku 2 kali. Untungnya nggak nabrak gitu kan. Sampailah ke rumah saudara. Saudara tuh ngeliwat lah Malam satu suruh itu. malam satu suruh ngeliwat, bikin acara Medan ya. Yang lain tirakatan ini. Iya, orang umum. Habis liwetan itu jam 11 kalau nggak salah, jam 11 pulang, mandi, beres-beres semua gitu kan. Era keluarin tuh barang-barang Koleksi ini. koleksi. Punya koleksi juga terus. Punya koleksi.
Keluarin lah beberapa koleksiku gitu kan. Apa ya, sebagai penghormatan aja sih sebenarnya, nggak yang niat lain gimana gitu, nggak. Sebagai penghormatan aja sama orang-orang yang udah ngasih gitu kan, alam yang udah ngasih juga. Dan emang udah lama banget nggak dilihat gitu barang-barangnya. Kalau boleh tahu nih, koleksi apa sih? Ada beberapa ini kayaknya. Iya, koleksi ada beberapa lah. Ada beberapa batu cincin gitu. Kebanyakan kalau batu cincin itu ada yang dikasih, terus ada yang bikin juga ada kayaknya. Nah, tapi beberapa itu ada yang alami gitu. Berarti dapat dari alam. Sama biasanya tuh kalau lagi pengen kayak gini loh, biasanya kayak wah kayaknya di jari kelingking tuh bagus kali ya kalau pakai cincin gitu, warna apa gitu misalnya spesifik gitu. Dilalah pas jalan keluar, orang yang ngasih gitu loh, sesuai dengan apa yang aku minta. Iya, masuk juga. Itu aku ya nggak paham kenapa itu gitu. Cuman ya wes rezekinya gitu kan, dari rezekinya gitu. Terus ada juga beberapa barang lah gitu yang di luar batu cincin, kayak bambu apa? Bambu kecil, dia bentuknya kayak tongkat. Nah itu ada ceritanya, itu dapat berarti dari alam itu. Boleh mana ceritanya? Kayak seru. Ini apa ya, kayak kenang-kenangan gitu loh. Aku nggak minta gitu kan, ya kenang-kenangan lah dari salah satu curug lah di Gunung Salak. Jadi ceritanya waktu itu aku sama temen-temen nih mau naik salak gitu kan, cuman kita kesasar sampai akhirnya ketemu sama satu lokasi gitu loh yang belum dijamah orang, bukit gitu lah. Lokasi ini bukan target lokasi sebenarnya. Bukan target lokasi, tapi emang karena udah nggak memungkinkan gitu loh untuk naik lagi, udah nggak ada jalur gitu. Oh gitu. Akhirnya kita berhentilah di tempat itu, kita bangun tenda lah di situ. Kita bikin tenda, kita cerita segala macam, kita ngadain acara lah, bakar situ. Nah yang anehnya kita tuh pengen ke bawah gitu, kayaknya di bawah tuh ada suara sungai gitu loh. Tapi kita nunggu pagi. Berarti posisinya malam itu? Posisinya malam. Pagi sana kita berendam gitu kan. Ya beneran ada aliran sungai, tapi pas ditelusurin ke sana ternyata ada curug gitu loh. Oh, di curugnya. Ada curugnya. Oh, enak itu. Iya, kayak sepaket gitu loh. Nah, di curugnya tuh apa ya? Dia bukan aliran air curugnya. Jadi dia airnya tuh keluar dari batu. Jadi kayak ini kubangan gitu. Cuman besar. Nah, dilalahnya kita kan di situ 3 hari 2 malam gitu kan. Dilalahnya habis mandi segala macem, kita balik ke tenda. Nah pas balik di tenda ada beberapa orang yang tirakat gitu, ada beberapa lagi yang emang bakar gitu kan. Itu di sekitar curug? Enggak, di dekat tenda, naik ke atas. Oh, di atas. Ya. Jadi dari tenda ke curug itu sekitar 10 menitan jalan kaki. Nah, dari situ pas tirakatan tuh apa ya, kayak melihat sosok gitu kan. Ini imajinasi gue tuh kayak sosoknya tuh putri ular gitu loh. Putri cuman ular gitu di curug itu. Nah, dia tuh kayak mau ngasih sesuatu gitu ke aku. Udah abis itu kita tidur, udah selesai semua, sekitar jam 3-an lah kita tidur. Terus bangun itu subuh, kita sholat
terus nyiapin sarapan segala macem, tidur lagi. Habis selesai sarapan jam 10 siang itu kita turun lagi tuh ke Curug buat mandi kan. Nah sampai sana itu aku langsung ketuju gitu loh sama, jadi aku ngeliatnya tuh batang emas gitu loh segini di bawah Di dalam air. Nah kataku ini apa ya, kayak kirain ular gitu kan. Kami nyari bambu tak ketok-ketok gini, oh nggak gerak nih, berarti bukan ular kan. Nah nyemplung, ternyata ada bambu, jadi dia tuh di selipan batu gitu, di sela-sela batu. Iya, nancep gitu loh, nancep di batu. Cabut, tapi sebelum aku ngambil bambu, aku bilang nih ke teman-teman, kayak adalah salah satu temanku, Rifki namanya. Bilang, Ki, apaan itu Ki? Aku bilang gitu kan. Udah itu rezeki lu tuh, itu udah ambil sana, orang lu yang ngeliat. Kok bocah-bocah nggak ada yang lihat gitu kan? Nah, apa yang lihat? Di situ ada berapa bocah? Ada sekitar 7 anak. 7. Nah akhirnya diambil bambu itu, bawa pulang nih ceritanya. Tak masukin kantong jaket. Aku lupa udah semingguan di kantong jaket. Pas tak keluarin gini, bambunya tuh udah warna coklat mati. Tadinya warna kuning. Tadinya warna kuning emas gitu. Nah di sana tuh nggak ada bambu warna kuning di tempat itu ya. Bambu mah hijau gitu ya. Ya kan kita tahu lah ada bambu kuning. Iya. Nah tapi di sana bambu hijau, nggak ada bambu kuningnya lah gitu. Udah warna coklat gitu, keluarin, kataku, aku iseng nanya gini, hidup di mana sih lo gitu? Hidup di air kali ya gitu kan. Akhirnya aku masukin air tuh, taruh di dalam botol. Anehnya besoknya warnanya berubah lagi, balik seger lagi. Nah anehnya di situ harusnya. Jadi gini, logikanya di mana-mana bambu mati itu warnanya udah berubah ya, udah mati, mau dimasukin air lagi tetap warnanya coklat-coklat juga. Padahal nggak ada akar-akarnya gitu. Nah, cuman batang aja. Nah itu balik lagi dia jadi warna kuning, seger lagi. Dan ini tengahnya kayak agak peot gitu tengahnya. Nah ini jadi seger lagi. Aneh gitu. Hidup lagi. Nah itu akhirnya nggak aku buka-buka kan selama setahun lah. Nah tiap satu suro tuh biasanya aku ganti airnya. Yang anehnya setiap dibuka airnya tuh wanginya apa ya, misik putih. Padahal nggak ada minyaknya. Iya, dan nggak dikasih minyak sama sekali, ya kan? Aneh lah gitu. Harusnya kalau oke lah, misalnya kalau dikasih minyak gitu, airnya kan bakal berminyak juga kan. Ini enggak, alami, air wangi gitu. Unik berarti itu termasuknya. Unik gitu. Dan ya dikasih gitu, nggak minta juga kan. Selama ada bambu di rumah gitu kan udah dibawa di rumah nih. Ngalamin kejadian janggal. Kalau janggal sih enggak, cuman kalau misalnya ada yang mau nipu gitu kan aku berbisnis juga kan. Gitu. Nah, dalam bisnis nih misalnya ada yang mau nipu atau niat jahat, kayak ngeluarin aroma bau busuk gitu loh dia. Nah itu kan jadinya akhirnya evaluasi diri kan, apa yang salah gitu. Yang biasanya ada wanti-wanti gitu sih kalau dari bambu itu. Berarti bisa jadi ini dong, alarm. Nah itu diri. Unik banget itu, unik banget. Unik juga itu. Nah akhirnya kemarin dibarengin tuh sekalian ganti air kan. Ganti air, bambunya, terus ada beberapa batu juga yang
ya dicuci pakai air keran aja gitu, karena nggak tahu, bahkan batu ini juga aneh gitu kan, wangi dia batunya. Batu itu wangi juga itu. Batunya wangi, padahal bisa lihat udah dicuci berulang kali gitu. Sampai sekarang masih wangi. batu warnanya hitam ini, tapi nggak tembus. Iya kan? Wangi ini ya, wah, kayak minyak misik gitu ya. Iya makanya aneh kok. Ini dari dulu begini. Dari dulu itu wangi kayak gitu. Unik juga teman-teman. Ini bau minyak misik ini. Dan ini udah dicuci berulang kali. Bahkan kalau ini ekstrim, cucinya pakai sabun. Iya, cuci sabun. Nah, banyaklah yang bilang kayak kalau batu itu tuh cincin jangan dipakai kalau lagi kencing segala macem. Rabah saya lah pokoknya. Bukannya nantang ya, cuman apa ya, aku nganggep semua batu-batu atau benda-benda itu ya sebagai perhiasan lah gitu. Selebihnya ya walau alam lah. Iya. Yang penting kita yang penting menghormati. Bener. Ibaratnya batu kan termasuk ciptaan Tuhan. Iya. Juga. Nah akhirnya kemarin kita balik lagi ke Suroan kemarin. Aku cuci semua pakai air ngalir, udah semua. Nah kebetulan di rumah tuh masih sisaan, ada dupa 3 biji. Itu tak taruh di piring, tak taruh 3 di piring gini. Terus batu-batunya tuh tak taruh samping-samping gitu loh. Nah tak bakar itu dupa 3. Niatnya sih buat ngarumin ruangan gitu. Kalian lah tak taruh situ. Nah anehnya dupanya nih kayak ada yang nyedot. Maksudnya gimana? Kalau jadi kan dibakar tuh. Iya, biasanya kan kalau dupa dibakar itu lama gitu kan. Nah terus ya soft lah gitu, kebakaran pelan-pelan. Ini enggak, ini kayak orang rokok gitu loh. Terus padahal nggak ada angin. Nggak ada angin kan di dalam ruangan. Nggak ada angin sama sekali. Cuma nyalanya anteng ya? Apa asapnya? Asapnya stabil, cuman cepet banget. Nah anehnya asap itu lebih sedikit daripada biasanya. Biasanya 1 dupa aja udah wanginya 1 rumah gitu. Ini 3 ini baunya kayak biasa aja gitu. Terus baraknya tuh kayak barak rokok diisep gitu terus. Mantep banget. Karena takut gitu kan, takut apa ya, kehilangan momen gitu, atau momennya cuma sendiri gitu kan. Nah kebetulan di depan tuh lagi ada temen panggil, sini lihat nih, kata dia. Lah iya canggih juga gitu, kata dia gitu. Nah terus yang bambunya itu, air bambunya pas dibuka tak suruh nyium juga temanku, real. Oke, lanjut. Nah real wanginya tuh ada gitu loh, dan nggak berubah, tetap wangi misik putih gitu. Udah selesai dupanya udah habis kan, akhirnya batunya aku ambil lah gitu kan, dan tak cuci lagi. Pas diambil panas banget batunya. Malah batunya yang panas. Piringnya itu tak pegang malah nggak ada panasnya sama sekali. Harusnya kan piringnya yang panas kan, untuk dupa itu kan. Ya dupa seberapa panasnya sebenarnya itu panas. Batunya tuh panas. Nah dan lagi-lagi aku kasih pegang temanku gitu loh, biar dia ngerasain gitu. Iya panas nih gitu. Wah itu keren lah gitu kan, keren banget gitu. Setelah udah selesai semua, udah tak rapihin, tak masukin lagi ke dalam kotak lagi gitu kan, tak taruh
di lemari lagi. Pas naruh bambunya itu, nah habis naruh bambu itu sekitar jam 12:30 lah, wiritan lah, jikiran lah kita. Pas habis ambil wudhu, nah itu ada yang ngikutin gitu loh di plafon. Jadi aku jalan kemana dia ngikutin. Pas kalau aku berhenti, dia tuh kayak ngetok-ngetok plafon, tok 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 gitu loh. Berarti dalam apa, bentuk suara ya? Dalam bentuk suara. Nah, ntar kalau aku langkah ke kamar nih, ya kan, mau sholat kan, ngikut jalan kaki, dek dek dek, terus pas berhenti lagi pakai sarung, diketok-ketok lagi, tok tok tok. Wah, aku, lu telat kali ini datangnya ya Allah. Siapa suruh datang telat, nggak ikut temen-temen ya dia. Rimbung ini dia ikut ngasep. Ngikut ngasep, ketinggalan dia kayak gitu. Akhirnya udahlah kan, aku sholat, pikiran, selesai semua, istirahat lah, tidur gitu. Tidur itu nggak tahu ya, aku mimpi lah gitu. Mimpi, jadi ceritanya tuh awalnya aku lagi jalan di tengah sawah gitu loh. Terus pas ngeliat gapura itu aku berhenti gitu. Tak lihat nama daerahnya di Jawa lah gitu kan. Cuma nama daerah itu aku lupa ya. Nah, ini tuh dari besi dia. Gapuranya dari besi. Jalan lagi masuk ke dalam gitu kan. Itu ada rumah, cuman depannya tuh ada kayak pekarangannya gitu. Nah di pekarangannya tuh ada beberapa patung, tapi dia nggak yang tersusun rapi gitu, acak lah dia. Nah sampai bingung kan, emang ngapain kesini ya gitu. Nah akhirnya duduklah di pelataran situ, duduk di pelataran. Nah terus ngelihat ada beberapa orang masuk gitu ke pondok itu, kayak rumah pondok itulah. Masuk lagi kayak apa, kayak sejenis apa ya, rumah kampung. Iya, yang tiangnya tuh kayak masih kayu gitu di zaman dulu gitu. Iya, masuklah ke dalam. Setelah orang yang selesai masuk berobat itu keluar, aku masuklah ke dalam gitu. Ngobrol lah sama beberapa orang di sana. Ngobrol sama beberapa orang. Yang satu orang ini aku nggak bisa lihat mukanya lah. Kita ngobrol terus terakhir itu aku dikasih air gitu, suruh minum. Dia ngasihnya tuh begini, minum. Akhirnya aku tak minum gini, set. Pas minum itu langsung kebangun gitu. Tapi dalam mimpinya ini nggak kenal orang siapa. Nggak kenal. Di Jawa gitu, daerah Jawa. Daerah Jawa kok. Ngelewatin apa, sawah-sawah dulu gitu kan. Bener lagi kalau bukan Jawa gitu. Aneh itu. Suro itu mimpinya kayak gitu. Nah akhirnya yang tak dapat gitu kan, setelah tak maknai mimpi-mimpiku tuh, mungkin ini ya ini dari pemikiran gue sendiri sih, emang suruh sowan. Emang suruh sowan ini. Emang bandel ya. Ya mungkin air itu kayak apa ya, sebagai ibaratnya kayak obat kali, minum. Aku kayaknya datang ke tempat itu
lagi keadaan kotor kayak lagi keadaan kotor kayaknya, jarang ibadah lah apa misalnya gitu kan, bilang biar bersih gitu. Suruh ini memperbarui lagi nih, menata lagi. Iya. Yang namanya kehidupan. Kadang kita kan nggak tahu, nama manusia itu kadang ya bisa miring dikit. Iya, naik turun lah ya. Naik turun, keimanan wajar. Yang ya, penting kalau udah inget lagi kan kembali ke jalurnya lagi. Harus balik lagi. Beberapa kali aku tuh jarang mimpi orangnya. Tapi ya sekalinya mimpi ya gitu paling diomelin gitu. Teguran. Ditegur, diomelin, ya banyak lah mimpi-mimpi yang seru lah gitu kan. Nah, akhirnya tapi setelah dari suruhan itu badanku tuh lemes gitu ya, badan lemes, nggak bergairah, kayak terus perasaan tuh gundah gulana lah gitu. habis minum itu bangunnya paginya langsung iya badan lemes aja gitu kan, gundah gulana, pokoknya hati tuh gundah gulana aja gitu. Kayak sindrom kundalini gitu. Ya kayak kundalini aktif lagi, ngebersihin cakra-cakra yang lain gitu. Rasanya persis kayak gitu, lemes, ngapa-ngapain malas. Biasanya kan semangat gitu ngapa-ngapain gitu. Sampai puncaknya tuh tadi dari pagi itu perasaan itu campur aduk gitu. Antara sedih, gelisah, khawatir, pokoknya jadi satu, nyatu itu. padahal nggak tahu apa yang iya gitu, apa ada yang kurang. Dan nggak karu-karuan lah rasanya gitu. Nggak karu-karuan rasanya. Aku mikirnya kayak kenapa ya kan, evaluasi diri lagi, evaluasi apa ini kataku, kenapa ya. Terus tak pikir-pikir belum ngadep nih ke Gusti Allah nih kataku. Terus akhirnya ngadep ke Gusti Allah dah. Setelah dari situ langsung sangat amat membaik gitu.